Halo para pelajar dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan channel Belajar IPA, masih bersama saya Bapak Andoko Putro. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, untuk memahami materi ini, mari kita belajar bersama. Jika kita perhatikan anak-anak yang sedang bermain ini, tampaklah bahwa mereka mempunyai perbedaan. Misalnya, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan sebagainya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa anak-anak tersebut mempunyai perbedaan fisik atau ciri? Ya, tentunya karena orang tuanya yang berbeda. Ini berarti sifat atau ciri yang dipunyai orang tua nanti akan diwariskan atau diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, menarik bukan? Oke, kita lanjutkan lagi. Pewarisan sifat disebut juga dengan nama hereditas. Maksudnya adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada anak atau keturunannya. Secara khusus ada ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, namanya disebut genetika. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana ciri ayah dan ibu diwariskan kepada anaknya? Nah, jawabnya adalah ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel telur atau sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses namanya fertilisasi atau pembuahan. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Itulah jawabnya bagaimana ciri ayah dan ibu diwariskan pada anaknya. Mengerti ya? Oke. Pelajar yang berbahagia, sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata di dalam tubuh kita atau tubuh makhluk hidup terdapat suatu zat yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Zat atau materi yang dapat diwariskan kepada keturunannya disebut dengan nama materi genetik. Nah, zat apakah itu yang merupakan materi genetik? Zat itu bernama asam nukleat. Asam nukleat dalam tubuh makhluk hidup ada dua macam. Yang pertama namanya adalah DNA atau deoksiribonukleik acid. Yang kedua namanya adalah RNA, singkatan dari ribonukleik acid. Nah, materi genetik inilah berisi informasi dari setiap sel yang nantinya dapat diturunkan pada keturunannya melalui proses reproduksi. Jika DNA kita perbesar, sepenggal dari DNA tersebut ada bagian yang penting yang merupakan materi genetik. Ini disebut dengan nama gen. Gen adalah substansi genetik yang terkecil, terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Di mana gen itu berada? Gen itu berada di dalam sel tubuh kita. Di dalam sel ada namanya inti sel. Inti sel mengandung namanya kromosom. Di dalam kromosom inilah terdapat untaian DNA. Sepenggal dari DNA namanya adalah gen. Nah, gen inilah yang berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang nanti akan diturunkan. Ini adalah gambar struktur RNA dan DNA. Pada DNA yang ini
terdiri atas dua untaian atau dua rantai yang berpilin atau mengulir. Sedangkan pada RNA hanya terdiri atas satu untaian atau satu rantai yang berpilin. Kemudian struktur molekul dari DNA dan RNA juga berbeda. Setiap DNA ataupun RNA akan terdiri atas molekul sitosin, guanin, adenin. Nah, letak bedanya adalah kalau pada DNA terdapat molekul timin, sedangkan kalau pada RNA molekulnya itu urasil namanya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama adalah DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel, juga di dalam cairan inti sel. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma, nukleus, dan di ribosom. Yang kedua, DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin. Sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal saja. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang lebih pendek dibandingkan dengan rantai yang dipunyai oleh DNA. Yang ketiga, DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan RNA punya fungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Itu perbedaan antara DNA dan RNA. Bapak ini sedang menjelaskan tentang struktur RNA dan DNA. Baik RNA dan DNA itu terdiri atas 3 gugus molekul, yaitu gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. Gugus gula pada DNA disebut dengan nama deoksiribosa. Sedangkan gugus gula pada RNA namanya ribosa. Basa nitrogen yang dipunyai DNA dan RNA itu ada 4, adenin, guanin, timin atau urasil, dan sitosin. Timin yang ada pada DNA, sedangkan urasil yang ada pada RNA. Pelajar yang budiman, selanjutnya kita akan belajar tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Gen adalah zat yang sangat penting di dalam perannya menentukan sifat suatu makhluk hidup. Ada beberapa istilah terkait dengan peranan materi genetik tersebut. Yang pertama ada namanya fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah sifat atau karakter yang terlihat oleh mata kita. Biasanya rambut keriting, kulit hitam, dan sebagainya, itu namanya fenotip. Kemudian yang kedua adalah genotip. Genotip adalah susunan informasi gen dari suatu individu yang mengkode karakter-karakter fisik. Kemudian gen sendiri ada yang bersifat dominan. Maksudnya adalah karakter atau gen yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan karakter yang kalah atau gen yang kalah di dalam pewawasan sifat namanya adalah gen resesif. Karakternya selalu kalah. Kemudian karena ada gen yang dominan, ada yang resesif, maka ada namanya variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, disebut dengan nama alela. Jadi alela adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Kemudian saya tambahkan juga di sini ada istilah namanya filial. Filial itu keturunan dalam proses pewarisan sifat. Nah, sedangkan induk yang menurunkan anak disebut dengan nama parental.
Selanjutnya kita akan pelajari tentang kromosom sebagai materi genetik yang turut membawa sifat keturunan karena dalam kromosom terdapat gen. Nah, kromosom adalah benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Jika ditampakkan di dalam gambar, ternyata kromosom itu ada di dalam inti sel. Ini adalah penampakannya. Kemudian jika kita perbesar lagi, tampak seperti ini kromosom dengan bagian-bagiannya. Nah, di tubuh manusia terdapat 23 pasang kromosom. Yang 22 pasang disebut dengan nama kromosom tubuh atau autosom. Nah, kromosom tubuh punya fungsi menentukan sifat-sifat tubuh. Ya. Kromosom ini berpasangan maka disebut kromosom diploid. Yang satu pasang adalah kromosom kelamin atau gonosom. Fungsi dari kromosom kelamin adalah menentukan jenis kelamin pada makhluk hidup atau organisme. Nah, lebih jelasnya tentang fungsi kromosom kelamin kita lanjutkan lagi ya. Pada proses reproduksi, nanti induk terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki simbolnya begini, perempuan simbolnya begini. Nanti laki-laki yang punya sel sperma akan membuahi sel telur pada perempuan. Di dalam sel sperma terdapat 23 pasang kromosom, yaitu 22 pasang kromosom tubuh, 1 pasang kromosom kelamin. Pada sel telur juga sama, terdapat 23 pasang kromosom, 22 pasang kromosom tubuh, 1 pasang kromosom kelamin. Letak bedanya adalah kromosom kelamin laki-laki itu simbolnya X dan Y, XY. Sedangkan pada perempuan kromosomnya simbolnya X dengan X. Sehingga nanti gamet dari kromosom kelamin laki-laki itu adalah 22A plus X dan 22A plus Y. Sedangkan gamet dari kromosom sel telur pada perempuan 22A plus X. Nah, ketika terjadi pembuahan, jika 22A plus X bertemu dengan 22A plus X, maka nanti akan menghasilkan 22AA plus XX. Ini sama dengan induk perempuan. Berarti anaknya atau filialnya adalah anak perempuan. Sebaliknya, jika yang terjadi pembuahan itu antara 22A plus Y dengan 22A plus X, maka yang terjadi adalah 22AA plus XY. Ini sama dengan induk laki-laki. Berarti anaknya nanti adalah laki-laki. Itu proses terjadinya anak lahir laki-laki atau anak lahir perempuan dari peleburan kromosom sel sperma dan kromosom pada sel telur. Semoga bisa dipahami. Oke, para pelajar semuanya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini.